Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Dwi Hermanto, NIM 6211419090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program latihan yang saya buat sendiri untuk seorang bernama Wijaya, usia 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tinggi badan 173 cm, berat badan 60 kg, dengan riwayat kesehatan dislokasi bahu kanan. Yang pertama, saya akan melakukan adaptasi fisiologi klien. Terlihat dari klien yang mengalami dislokasi bahu sangat rentan jika melakukan aktivitas berat karena keluhan dislokasi sangat rentan dan harus mendapat diagnosa dari dokter agar dapat diketahui seberapa parah cedera yang dialami. Setelah itu, baru dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan saat masih mengalami cedera tersebut. Karena cedera seperti dislokasi bahu dapat kembali terjadi jika hari itu selama masih cedera atau dan berolahraga yang tidak melindungi bahu itu sendiri. Yang intinya bahu yang cedera itu tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang berat, untuk olahraga ringan-ringan saja agar badan tetap sehat. Yang kedua, rekam medis klien. Diagnosis dislokasi bahu dapat ditegakkan secara klinis. Konfirmasi diagnosis dapat dilakukan dengan penunjang pencitraan baik dengan röntgen, CT scan maupun MRI untuk mengevaluasi adanya fraktur serta menilai keterlibatan jaringan lunak sekitar. Ini contoh-contoh dislokasi bahu. Anamnesis, pasien dislokasi bahu umumnya merasakan popping sensation, nyeri pada bahu, keterbatasan gerak lengan, dan kesemutan atau baal pada lengan. Pada anamnesis perlu ditanyakan mekanisme trauma yang terjadi serta faktor resiko yang perlu dimiliki pasien, misalnya aktivitas fisik atau riwayat dislokasi bahu sebelumnya. Kedua, pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, range of motion atau ROM terbatas dan terasa nyeri yang terlibat jika dilakukan gerakan. Pada pemeriksaan fisik juga perlu dilihat kondisi neurovaskular ipsilateral seperti adanya rasa kesemutan yang menjalar atau bahkan baal. Pulsasi arteri radial perlu diperiksa untuk mengetahui apakah ada gangguan peredaran darah. Pemeriksaan lain adalah perabaan akral hangat atau dingin dan kapilari refill time atau CRT. Diagnosis banding dislokasi bahu adalah cedera pada sendi bahu lainnya seperti cedera sendi acromioclavicular, fraktur klavikula, cedera rotator cuff, dan swimmer shoulder. Pemeriksaan panjang dislokasi bahu dapat dilakukan secara klinis. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk mengonfirmasi diagnosis, mengevaluasi adanya fraktur, walaupun pemeriksaannya radiologi sering dilakukan. Beberapa studi merekomendasikan dengan penggunaan pemeriksaan radiologi secara selektif.
Pemeriksaan radiologi direkomendasikan pada pasien dengan dislokasi pertama kali ketika mekanisme cedera melibatkan trauma tumpul yang beresiko menimbulkan fraktur atau klinisi tidak yakin dengan posisi sendi. Ronsen bahu untuk mendeteksi adanya dislokasi seperti ronsen muskuloskeletal lainnya harus dilakukan pada dua posisi, terutama posisi anterior-posterior AP atau akselerasi lateral view. Namun bila akselerasi lateral tidak bisa dilakukan akibat keterbatasan range motion, pasien dapat diambil posisi scapular view. Ronsen bermanfaat untuk menilai adanya fraktur atau adanya segmen fraktur yang avulasi pada sendi bahu. Pada ronsen juga perlu dilihat adanya lesi berangkat dan heel sac, fraktur klavikula, posisi caput memori, dan disrupsi akromyoklavikular. MRI dilakukan setelah dislokasi bahu direduksi untuk menilai keterlibatan jaringan lunak dan apakah diperlukan intervensi. Pada dasarnya pemeriksaan MRI paling baik dilakukan dengan kontras yang diinjeksikan ke dalam sendi bahu. MRI bermanfaat untuk menyingkirkan diagnosis banding terutama cedera rotator cuff. CT scan dilakukan bila gambaran ronsen tidak dapat diambil dengan baik. Misalnya bila pasien terlalu nyeri sehingga tidak dapat diambil sesuai posisi yang diinginkan atau tidak kooperatif. Ketiga, gaya melatih yang akan saya terapkan. Mengingat kesembuhan pasca operasi atau menjalani terapi dislokasi yaitu minimal 5 bulan. Mungkin saya akan menerapkan latihan seperti ini. Yang pertama adalah bend arm flexion atau angkat lengan ke depan atas. Sehingga lengan yang cedera dengan tangan yang sehat dan perlahan angkat lengan cedera tersebut ke depan dan ke atas jauh mungkin. Pertahankan dan menurunkan kembali posisi semula. Istirahatkan dan ulangi gerakan ini sebanyak 30 kali. Yang kedua, active flexion atau angkat lengan secara aktif. Berdirilah dengan siku lurus dan ujung jari menghadap ke depan. Angkat lengan cedera ke atas di depan tubuh setinggi mungkin. Pertahankan dan menurunkan secara perlahan. Ulangi gerakan 30 kali. Yang ketiga, bend arm extension atau tarik lengan ke belakang sampai bawah sehingga lengan yang cedera dengan telapak tangan yang sehat dapat perlahan dorong lengan cedera ke belakang sejauh mungkin. Pertahankan dan kemudian kembali ke posisi semula secara perlahan. Ulangi 30 kali. Yang keempat, adducted internal atau eksternal atau rotation atau memutar lengan ke dalam dan keluar. Dengan lengan cedera di samping badan dan menekuk siku 90 derajat, putar lengan menyilang tubuh ke perut sejauh mungkin. Pertahankan kemudian ganti putar keluar dan pertahankan. Dengan perlahan kembalikan posisi semula dan ulangi 30 kali. Yang kelima, side lay internal atau rotation. Putar lengan ke dalam dengan posisi tidur atau berdiri.
Tidurlah miring ke sisi lengan cedera dengan siku meneguk 90 derajat. Dengan perlahan, angkat tangan cedera ke perut, pertahankan kemudian kembalikan ke posisi semula, ulangi 30 kali. Prone horizontal atau abduction, angkat menjauhi tubuh, tidurlah tengkurap di meja, angkat keluar lengan cedera menjauhi tubuh sampai sejajar lantai. Pertahankan, kembalikan ke posisi semula dan ulangi gerakan tersebut 30 kali. Lalu saya akan menjadwalkan latihan terapi ini seminggu 3 kali sambil memantau kondisi klien per minggu apakah mengalami kemajuan dalam program latihan ini. Ya, prinsip latihan saya, prinsip latihan terapi dislokasi bahu harus dilakukan segera mungkin, mengingat jika tidak segera dilakukan bisa menimbulkan efek yang cukup parah dan memang jika seseorang yang mudah mengalami dislokasi bahu cedera bisa cedera lagi. Jadi memang lebih cepat bagus untuk memperburuk cedera tersebut. Jadi prinsip latihan terapi saya ini juga melihat kondisi fisik dan mental klien, membuat program latihan yang simpel agar klien bisa menjalannya tanpa rasa jenuh dan agar program yang dia jalani. Meskipun di beberapa momen setiap orang berbeda dalam respon cedera dan cara penyembuhan berbeda. Maka dari itu saya melakukan pelatihan yang tidak membutuhkan alat khusus dan bisa dilakukan setiap waktu di mana saja. Struktur latihan. Selasa 31 Mei akan melakukan burn arm flexion dan active flexion. Tujuan menggambarkan kondisi bahu yang terkena dislokasi bahu secara bertahap. Kamis 2 Juni 2022 burn arm extension dan education internationalization. Tujuan menggambarkan kondisi bahu yang terkena dislokasi bahu secara bertahap. Sabtu 4 Juni 2022 side lying internal rotation dan prone horizontal atau education. Tujuannya mengembalikan kondisi bahu yang terkena dislokasi bahu secara bertahap. Latihan ini dilakukan secara rutin dan diulangi seminggu 3 kali selama 1 bulan. Mungkin cukup sekian pemaparan program latihan yang saya akan lakukan kepada Wijaya yang mempunyai riwayat dislokasi bahu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.